Makhluk itu terpental, lalu perlahan mulai menghilang. Namun, suara-suara geraman masih tetap terdengar di telingaku. Entah hanya khayalanku, atau memang ini nyata. Aku pun menutup telinga karena tak tahan dengan suara-suara itu. Entah sudah berapa lama aku di sana. Aku pun tak tahu ini sudah jam berapa. Aku masih ketakutan dengan suara-suara itu. Terlebih dengan wujud makhluk itu yang sudah mencekikku. Hingga terdengar dari jauh suara azan berkumandang. Ternyata sekarang sudah subuh. Aku pun bernapas lega karena perlahan suara-suara itu mulai menghilang dari pendengaranku. Aku lalu mengecek handphone yang tergeletak di lantai. Ternyata sudah ada beberapa panggilan yang tak terjawab, serta banyak chat yang masuk. Setelah aku cek, ternyata itu telepon dari istriku. Dalam chat yang dia kirimkan, dia menanyakan keadaanku dan menyuruhku segera pergi dari sana, kembali lagi ke rumah orang tuaku. Dalam chat itu, istriku berkata kalau kita sedang dijadikan tumbal oleh pemilik kontrakan. Aku sedikit tidak percaya dengan hal itu, karena melihat kebaikan Ibu Sumi yang menurutku jauh dari sifat-sifat yang negatif. Aku lalu mengeluarkan motor dan bergegas kembali ke rumah. Sesampainya di sana, terlihat istriku serta kedua orang tuaku sedang berkumpul di ruang tamu dan melantunkan ayat-ayat suci yang dipandu oleh seseorang yang berpenampilan seperti ustadz. Aku lalu membuka pintu, mengucapkan salam, dan sejenak mereka berhenti. Istriku lalu memelukku karena terlalu khawatir dengan keadaanku. Pak Ustadz lalu menjelaskan jika semalam adalah giliran keluargaku yang diambil. Namun, karena istri dan anakku tak ada di sana, maka dia berusaha mengambilku. Syukurlah aku bisa kembali dengan selamat ke rumah. Tanpa basa-basi, di hari itu juga aku segera beres-beres dan pindah kembali ke rumah orang tuaku. Aku tak menceritakan alasan kenapa pindah, karena aku yakin Bu Sumi juga sudah tahu kalau dia gagal menjadikanku sebagai tumbal. Aku berpura-pura seperti tidak pernah terjadi hal apapun, agar dia tak merasa curiga. Setahun berlalu sejak kejadian itu, aku bertemu kembali dengan Mas Burhan. Mas Burhan senang melihatku masih sehat. Lalu, Mas Burhan akhirnya bercerita alasan dia pindah dari sana, dari kontrakan di Bu Sumi, yang ternyata sama sepertiku, hampir dijadikan tumbal. Ternyata di balik penampilan yang baik dan murah senyum itu, tersimpan jiwa yang jahat, yang siap memangsa dan mengorbankan orang lain.